Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 aliran dalam psikologi. Yang pertama yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah aliran psikologi yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Aliran ini didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama ada Ivan P. Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah ahli fisiologi dan psikolog Rusia. Ia dikenal karena eksperimennya dengan anjing. Hasil eksperimen yang dilakukan Pavlov memunculkan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning, yakni bahwa stimulus yang dikondisikan akan menggantikan stimulus-stimulus alami untuk menghasilkan respon-respon yang diinginkan dan dikondisikan. Adapun yang digunakan sebagai eksperimen adalah bel, anjing, dan daging. Dilakukan kombinasi dengan daging sebagai perangsang asli dan bel sebagai perangsang netral. Yang menjadi stimulus bersyarat yakni kombinasi daging dan bel secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan, yaitu munculnya air liur anjing. Situasi yang sama dapat diterapkan kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, suara lagu es krim yang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada awalnya suaranya asing, namun setelah penjual es krim sering lewat, maka nada tersebut dapat menyebabkan air liur keluar. Oleh karena itu, sebagaimana strategi yang diterapkan oleh Pavlov, bahwa ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa dirinya dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar. Yang kedua adalah B.F. Skinner. B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena pengaruhnya terhadap behaviorisme. Eksperimen Skinner melibatkan seorang tikus yang dikondisikan. Tikus diberi lingkungan yang jika tuas atau tombol tertekan secara tidak sengaja, maka akan keluar makanan. Lama-kelamaan, setelah terbiasa atau terkondisikan, tikus dapat mengetahui bahwa menekan tombol dapat mengeluarkan makanan. Akhirnya, tikus itu pun mampu menekan tombol ketika ia menginginkan makanan. Dengan demikian, tikus itu sengaja melakukan sesuatu untuk mengubah situasi agar mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, respon berkondisi dalam percobaan Skinner disebut sebagai respon operan atau tingkah laku operan, atau operan behavior, yang secara harfiah berarti sengaja mengubah perilakunya, sedangkan stimulus berkondisinya disebut stimulus operan, yaitu stimulus yang bisa membuat responden sengaja mengubah perilakunya secara aktif. Yang ketiga adalah John B. Watson. John B. Watson merupakan seorang psikologi berkebangsaan Amerika yang merupakan pemula dari munculnya aliran behaviorisme dalam psikologi. John B. Watson berpendapat bahwa manusia itu dibentuk bukan dilahirkan. Berdasarkan pendapat Watson, maka dapat disimpulkan bahwasanya seorang bayi yang baru lahir bisa kita bentuk menjadi apa saja. Membentuk di sini dalam artian yaitu membentuk karakternya, perilakunya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah lakunya. Untuk membuktikan teori behaviorismenya, Watson melakukan percobaan terhadap seorang bayi yang bernama Albert. Awalnya, Albert adalah bayi yang ceria dan tidak takut kepada tikus putih. Bahkan kadang Albert sering bermain dengan tikus putih ini. Sampai suatu ketika, Watson mendekatkan tikus putih ini kepada Albert sambil memukulkan benda yang menghasilkan bunyi yang cukup menakutkan, seperti contohnya palu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, Albert yang awalnya tidak takut pada tikus putih, akhirnya menjadi takut kepada tikus putih. Hal ini membuktikan bahwasanya seorang bayi yang terus-menerus diberi stimulasi, maka ia akan menunjukkan responnya dan menunjukkan bahwasanya manusia itu bisa dibentuk berdasarkan stimulasi yang bisa diberikan. Yang selanjutnya ada Clark Hull. Clark Hull adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori dorongan dan penelitiannya tentang motivasi manusia. Melalui pengajarannya, Hull juga memberikan pengaruh pada sejumlah psikolog terkenal dan berpengaruh lainnya seperti Kenneth Spence, Neil Miller, dan Albert Bandura. Clark Hull mengikuti jejak Thorndike dalam usaha mengembangkan teori belajar. Prinsip-prinsip yang digunakan mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para behavior, yaitu dasar stimulus dan adanya penguat atau reinforcement.
Clark Hull mengemukakan teorinya, yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Dalam hal ini, efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar oleh respon-respon yang dibuat individu tersebut. Dua hal yang sangat penting dalam proses belajar Hull adalah adanya motivasi intensif atau intensive motivation dan pengurangan stimulus pendorong atau drive stimulus reduction. Yang kelima ada Edwin Ray Guthrie. Ia lahir di Lincoln, Nebraska tanggal 9 Januari pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Adapun eksperimen yang dilakukan Guthrie dan Horton, mereka secara cermat mengamati sekitar 800 kali tidak melepaskan diri dari kotak teka-teki yang dilakukan oleh kucing yang kemudian diobservasi. Kotak yang mereka pakai sama dengan kotak yang dipakai Thorndike dalam melakukan eksperimennya. Guthrie dan Horton menggunakan banyak kucing sebagai subjek percobaan, akan tetapi mereka melihat kucing keluar dari kotak dengan cara sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Dari percobaan di atas, respon khusus yang dipelajari oleh hewan tertentu adalah respon yang dilakukan hewan sebelum ia keluar dari kotak. Karena respon ini cenderung diulang lagi saat kucing diletakkan di kotak di waktu yang lain, maka ia dinamakan stereotype behavior atau perilaku stereotip. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kejadian yang diikuti respon yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mempertahankan respon di dalam kondisi yang menstimulasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada Edward L. Thorndike, adalah salah satu penggagas teori behavioristik. Ia merupakan seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Percobaan yang terkenal adalah percobaan menggunakan seekor kucing. Kucing sengaja dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila kenop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat-loncat. Dengan tidak sengaja, kucing telah menyentuh kenop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing segera lari ke tempat makanan. Percobaan ini diulangi untuk beberapa kali, dan setelah kurang lebih 10 sampai dengan 12 kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh kenop tersebut apabila di luar makanan. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Yang selanjutnya ada konsep aliran behaviorisme. Yang pertama yaitu stimulus dan respon. Teori behaviorisme adalah aliran psikologi yang menekankan pada hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku manusia. Menurut teori ini, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud sebagai hasil belajar. Yang kedua ada penguatan atau reward dan hukuman. Dalam aliran behaviorisme, penguatan dan hukuman memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku. Penguatan dapat berupa penguatan positif, seperti pujian atau hadiah, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku, atau penguatan negatif seperti menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Di sisi lain, hukuman merujuk pada konsekuensi negatif yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Kedua faktor ini digunakan untuk membentuk, memperkuat, atau mengurangi perilaku melalui hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada conditioning klasik dan operan. Conditioning klasik juga dikenal sebagai conditioning Pavlov karena dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Prinsip ini melibatkan pembentukan asosiasi antara stimulus tak bersyarat dan stimulus bersyarat. Lalu conditioning operan dikenal sebagai conditioning Skinner karena dikemukakan oleh B.F. Skinner. Kelebihan aliran behaviorisme adalah mampu merubah stimulus yang satu dengan stimulus lain dan seterusnya sampai respon yang diharapkan tampak. Tapi,
karena penggunaan metode yang tidak tepat pada proses pembelajaran dapat berakibat berjalannya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan untuk siswa. Proses pembelajarannya pun lebih terpusat kepada guru, sehingga siswa lebih condong dan memfokuskan diri dalam berpikir linear, konvergen, kurang produktif, kurang kreatif, dan memperlihatkan siswa sebagai individu yang kurang aktif. Selanjutnya ada aliran Gestalt. Aliran Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Prinsip-prinsip perorganisasian di aliran Gestalt. Yang pertama, Principle of Proximity, yaitu organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Yang kedua, Principle of Similarity, yaitu organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Yang ketiga, Principle of Objective Set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu, Principle of Closure, yaitu organisasi berdasarkan bentuk yang sebelumnya. Lalu, Principle of Figure and Ground, yaitu organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur. Yang terakhir ada Principle of Isomorphism, yaitu organisasi berdasarkan konteks. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran Gestalt. Yang pertama adalah Max Wertheimer, yaitu seorang pendiri psikologi Gestalt. Ia melakukan eksperimen yang signifikan dalam bidang persepsi dan kognisi. Salah satu temuannya yang paling terkenal adalah fenomena pi, yang merupakan ilusi optik di mana objek terpisah dan dilihat secara cepat, secara bergantian, menimbulkan persepsi gerakan yang kontinu. Temuan ini menjadi salah satu konsep utama dalam psikologi Gestalt dan mempengaruhi pemahaman kita tentang persepsi dan kognisi. Yang kedua ada Kurt Kafka. Ia juga berkontribusi penting dalam bidang persepsi dan kognisi. Kafka bersama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler melakukan eksperimen tentang pengamatan atau persepsi. Mereka menemukan bahwa individu melihat dalam bentuk objek yang keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagiannya. Yang ketiga ada Wolfgang Kohler, seorang tokoh kunci dalam pengembangan psikologi Gestalt. Kohler melakukan penelitian tentang pemecahan masalah pada simpanse, yang menunjukkan bahwa simpanse mampu belajar melalui insight atau pemahaman mendadak, yang menantang pandangan behavioris yang menyatakan bahwa pembelajaran hanya didasarkan pada percobaan dan kesalahan. Penelitiannya ini berdampak besar pada pemahaman tentang kognisi dan kecerdasan hewan. Lalu ada kelebihan aliran Gestalt. Yang pertama, melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu dimengertinya persoalan. Inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Adapun kekurangan teori ini, yaitu menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan yang menyebabkan beban yang harus ditanggung lebih banyak. Yang kedua, pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Selanjutnya ada aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme adalah orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selanjutnya ada ciri-ciri aliran fungsionalisme. Yang pertama yaitu menerima berbagai metode dalam mempelajari aktivitas mental manusia. Meskipun sebagian besar riset di Universitas Chicago menggunakan metode eksperimen, pada dasarnya aliran fungsionalisme tidak berpegang pada satu metode ini. Metode yang digunakan sangat tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Lalu, lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Selanjutnya ada metode-metode dalam aliran fungsionalisme. Yang pertama, metode observasi tingkah laku. Dibagi menjadi dua, yaitu metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Metode fisiologis menguraikan tingkah laku dari sudut pandang anatomi dan ilmu faal. Sedangkan metode variasi kondisi, tidak semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan anatomi fisiologi, karena manusia mempunyai sudut pandang psikologis. Lalu terakhir ada metode introspeksi.
Metode ini terlalu bersifat subjektif sehingga sulit disistematikan dan dikuantitatifkan. Berikutnya ada tokoh-tokoh aliran fungsionalisme. Yang pertama, William James. Aliran psikologi di Amerika Serikat dipelopori oleh William James yang disebut fungsionalisme. William James sering disebut sebagai bapak psikologi Amerika. William James merupakan pionir psikologi modern sekaligus seorang filsuf Amerika. James melihat peran psikologi adalah untuk mengkaji fungsi perilaku dalam dunia, atau bagaimana perilaku membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Yang kedua ada John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, ahli pendidikan, dan psikolog asal Amerika yang lahir di Burlington pada tanggal 20 Oktober 1859. Ia menekankan hubungan antara demokrasi dan pendidikan. Ia mengatakan, demokrasi bukanlah suatu yang statis tetapi harus terus dipelajari dan dikembangkan dalam pendidikan. Teori pendidikannya mengemukakan beberapa hal penting, antara lain, pendidikan merupakan suatu keharusan dalam hidup. Pendidikan adalah pertumbuhan atau perkembangan. Pendidikan merupakan suatu proses sosial. Pendidikan merupakan suatu bimbingan, dan pendidikan berguna untuk mengembangkan pria dan wanita yang bebas. Pemikirannya didasarkan pada filsafat praktisme, di mana perhatian psikologi Amerika bukanlah teori, tetapi penggunaan praktis. Mereka tidak mempertanyakan jiwa, apakah jiwa itu, tetapi melihat kegunaan jiwa itu bagi manusia. Yang ketiga ada James Rowland. Ia dikenal dengan papernya yang berjudul The Province of Functional Psychology, dan mengemukakan 3 macam pendapat pandangan terhadap fungsionalisme, yaitu fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa atau mental, sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran, di mana jiwa merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan organisme. Yang ketiga, fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Yang keempat ada James McIntyre. Cattell tidak selalu setuju dengan teori Wundt, khususnya mengenai individu. Cattell melakukan percobaan-percobaan untuk menemukan kapasitas individu, dan hasilnya adalah ia berhasil menciptakan alat ukur kapasitas dan kemampuan individual yang kemudian disebut sebagai psikotes. Selanjutnya ada Edward Thorndike. Ia terkenal di bidang psikologi karena karyanya tentang teori pembelajaran yang mengarah pada pengembangan pengkondisian operan dalam perilaku. Jika pengkondisian klasik bergantung pada pengembangan asosiasi antar peristiwa, pengkondisian operan melibatkan pembelajaran dari konsekuensi perilaku kita. Skinner bukanlah psikolog pertama yang mempelajari pembelajaran melalui konsekuensi. Teori pengkondisian operan Skinner dibangun berdasarkan gagasan Edward Thorndike. Thorndike menempatkan seekor kucing di dalam kotak puzzle yang didorong untuk melarikan diri untuk meraih potongan ikan yang ditempatkan di luar. Ia menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Kucing-kucing tersebut bereksperimen dengan berbagai cara untuk keluar dari kotak teka-teki dan meraih ikan. Akhirnya mereka akan menemukan tuas yang membuka sangkar. Ketika sudah lolos, ia dimasukkan lagi, dan sekali lagi waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri dicatat. Dalam uji coba berturut-turut, kucing-kucing tersebut akan belajar bahwa menekan tuas akan mempunyai konsekuensi yang menguntungkan, dan mereka akan mengadopsi perilaku ini menjadi semakin cepat dalam menekan tuas. Edward Thorndike mengemukakan hukum akibat, yang menyatakan bahwa perilaku apapun yang diikuti konsekuensi menyenangkan kemungkinan besar akan terulang kembali, dan perilaku apapun yang diikuti konsekuensi tidak menyenangkan kemungkinan besar akan dihentikan. Lalu yang terakhir ada Robert Session Woodward. Robert Session Woodward adalah seorang psikolog akademis Amerika dari paruh pertama abad ke-20. Dia terkenal atas kontribusinya yang kemudian dikenal sebagai dekan psikologi Amerika. Teori yang dikemukakan oleh Woodward antara lain stimulus organisme respon. Model Woodward mengusulkan bahwa stimulus mempengaruhi organisme untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi stimulus tidak secara otomatis mendapatkan tanggapan itu. Dalam rangka untuk memprediksi respon, kita harus tahu tidak hanya stimulus, tetapi juga organisme dirangsang. Ia mengklaim bahwa motivasi manusia serta keputusan sadar memainkan peranan penting dalam perilaku manusia.
Selanjutnya ada kelebihan aliran fungsionalisme, yaitu lebih terbuka kepada perbedaan individual dan bidang aplikasi daripada strukturalisme. Tapi kekurangannya, kurang adanya fokus yang jelas terarah dalam aliran fungsionalisme. Para tokoh tidak pernah terlalu jelas dan elaboratif dalam mengungkapkan konsep-konsepnya dalam karya mereka. Akibatnya, aliran ini dianggap tidak terlalu utuh dan terintegrasi dan berdampak pada posisinya yang kurang kuat sebagai sebuah sistem. Yang terakhir ada aliran psikoanalisis. Teori ini membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian manusia. Aliran psikoanalisis ini awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Psikoanalisis mempelajari fungsi dan perilaku psikologis manusia, serta menekankan pada pentingnya pengalaman masa lalu dan ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam aliran psikoanalisis terdapat beberapa konsep penting, seperti struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id sendiri merupakan bagian dari kepribadian yang menyimpan dorongan biologis dan naluri. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dasar alamiah seperti makan dan minum. Yang kedua ada ego. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas yang mempertimbangkan konsekuensi dan norma sosial. Contohnya, ketika seseorang merasa lapar namun tidak memiliki uang, maka ego akan mencari cara yang realistis agar memperoleh makanan, seperti bekerja atau meminta bantuan. Yang terakhir ada superego, merupakan bagian dari kepribadian yang internalisasi aturan, nilai, dan norma-norma sosial. Superego berfungsi sebagai penengah antara id dan ego, dan bertujuan untuk menegakkan moralitas dan idealismenya. Contoh, ketika seseorang merasa lapar namun tidak memiliki uang, superego akan mendorong untuk mencari cara yang sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial, seperti meminta bantuan atau mencari pekerjaan daripada mencuri. Lalu konsep yang kedua yaitu mekanisme pertahanan diri. Yang pertama represi, merupakan strategi pertahanan diri dengan menekankan memori, pikiran, dan persepsi yang membahayakan diri dalam ketidaksadaran. Kedua, displacement, merupakan strategi pertahanan diri dengan mengganti objek atau tujuan yang menimbulkan kecemasan dengan tujuan yang tidak menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, proyeksi merupakan strategi pertahanan diri dengan mengalamatkan kekurangan atau kesalahan pribadinya kepada benda, kejadian, maupun orang lain. Lalu regresi, merupakan pertahanan diri dengan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Selanjutnya, reaksi formasi, merupakan strategi pertahanan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Lalu ada tokoh-tokoh dalam aliran psikoanalisis. Yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud atau bapak psikoanalisis adalah seorang ahli fisiologi, dokter medis, psikolog, dan pemikir berpengaruh pada awal abad ke-20. Sigmund Freud mengkaji histeri dan mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana represi dan ketidaksadaran saling terkait. Dalam proses ini, Freud menemukan bahwa histeri dapat berkaitan dengan traumatisme, percaya, dan ketidaksadaran. Freud juga berpendapat bahwa kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Pendekatan psikoanalisis yang dilakukannya adalah dengan menganalisis berdasarkan mimpi dan dari bacaannya dari literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Yang kedua ada Carl Gustav Jung, merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan psikoanalisis. Meskipun Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung memiliki beberapa persamaan dalam menganggap penting analisis mimpi dan 3 komponen kepribadian, ada beberapa perbedaan signifikan. Yang pertama, Jung mengeksplorasi konsep seperti arketip, kompleks, dan bayangan yang mencakup aspek spiritual dan parapsikologi, sementara Freud lebih fokus pada aspek seksualitas dan intinksi. Yang kedua, Jung membagi 3 komponen kepribadian menjadi ego dan kesadaran kompleks dan tidak sadar, serta archetype dan ketidaksadaran kolektif. Sedangkan Freud membagi 3 komponen kepribadian yaitu id, ego, dan superego. Lalu, teori Jung bersifat purposif mekanistik, sedangkan teori Freud lebih fokus pada mekanisme seksualitas dan intinksi. Meskipun ada perbedaan antara teori Jung dan Freud dalam beberapa aspek, keduanya tetap memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan psikologi dan psikoanalisis.
Yang terakhir ada Alfred Adler, seorang psikolog, dokter, dan terapis. Ia mengembangkan teori inferioritas organik dan kompensasi, yang menjadi dasar pemikirannya tentang peran perasaan inferioritas dalam kepribadian manusia. Adalah menyatakan bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri dan pengarah untuk mengatasi inferioritas tersebut dengan berjuang untuk superioritas. Meskipun Alfred Adler memiliki kontribusi yang signifikan dalam dunia psikologi, ia tidak bertujuan untuk memisahkan dari psikoanalisis dan bergabung dengan kelompok diskusi psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aliran psikoanalisis. Kelebihannya mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang, tetapi kekurangannya lalu menekankan pada masa lalu, sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.